alhamdulillah semua warga Kabupaten Sambas terlayani dengan baik, khususnya mereka yang pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan pihak Konjen RI. Mereka bisa mendapatkan bantuan berupa sembako, mereka bisa dibantu untuk pulang ke Kabupaten Sambas dengan surat jalan dari Konjen RI. Mereka bahkan bisa dibantu untuk angkutan, karena Konjen RI menyediakan angkutan di depan Konjen KJRI Kucing. Sehingga pada dasarnya kita tidak perlu khawatir, karena Konjen RI sangat siap dan menyebar nomor-nomor telepon yang setiap saat dihubungi oleh mereka. Kemudian yang kedua, kami perlu menyampaikan karena ARO itu adalah pos lintas batas negara. Karena ini pos lintas batas negara, tentu domain bukan hanya kabupaten. Ranah bukan hanya ranah kabupaten. Ada ranah kita sebagai Pemda itu setelah di mana saudara-saudara kita dari Sarawak sana kembali, maka itu sudah ranah kita untuk mengantar mereka, untuk melayani mereka, untuk bisa memberikan arahan, kemudian kita bisa memeriksa mereka, memeriksa kesehatan mereka, itu ranah kita di sana. Tetapi ada ranah yang saya pikir perlu untuk dihadirkan, di mana ada ranah pusat. Saya pikir ada personel dari pusat untuk hadir di pos lintas batas negara. Begitu juga ada ranah provinsi untuk bisa juga hadir di PLBN ARO saja. Sehingga karena dia adalah pos lintas batas negara, harus ada upaya bersama dalam menjaga pintu pos lintas negara. Sebab pelintas yang hadir di situ bukan hanya orang Sambas, bahkan seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat hadir lewat pos lintas batas negara ARO, PLBN ARO. Kemudian juga bahkan pulau-pulau terluar, pulau-pulau luar, ya, daerah-daerah luar, provinsi-provinsi luar. Ada Jawa, ada NTB, ada NTT, ada Sumatera, itu pulang dari pos lintas batas negara. Jadi sebabnya saya berharap harus ada perhatian pemerintah. Jangan dibiarkan kabupaten itu bekerja sendiri di situ. Apalagi sekarang pemerintah, Kementerian Kesehatan, ya, dan TNI, Pangdam Tanjung Surat, untuk hari-hari ini kita harus melakukan rapid test terhadap seluruh pelintas yang berasal dari negara sebelah. Bisa kita bayangkan jumlah yang akan hadir lewat PLBN ARO itu bisa di angka puluhan ribu, bisa di angka puluhan ribu, 20.000. Ya. Nah ini tentunya kita harus bisa menyiapkan rapid test dalam jumlah besar, karena ini perintah Kementerian Kesehatan. Setiap pelintas harus kita lakukan rapid test. Kemudian kami sudah berbicara dengan tim gugus di sini untuk menyiapkan tempat-tempat karantina, dan ini sudah kami siapkan, termasuk MES Indonesia yang ada di pos lintas batas negara. Itu juga kita persiapkan untuk melakukan karantina terhadap mereka-mereka yang reaktif dalam hasil rapid test di perbatasan. Nah, mohon sekali lagi ini harus menjadi perhatian pemerintah agar personil dan dukungan bahkan dana untuk bisa hadir di pos lintas batas negara kita, supaya jangan sampai kabupaten dibiarkan sendiri bekerja, karena sekali lagi bukan hanya masyarakat Sambas yang melintas di situ, tetapi seluruh masyarakat bisa kita lihat data-datanya. Kemudian alhamdulillah pada pertemuan kedua Bapak Konjen RI menjelaskan kepada kita bahwa ada kemungkinan masyarakat perbatasan, wilayah perbatasan negara kita, yaitu 2 kecamatan, ada Palu dan ada Sajingan besar, itu untuk bisa mendapatkan sembako, bahan-bahan kebutuhan dasar dari
negara sebelah. Situasi lockdown semacam ini, di mana masyarakat perbatasan terbiasa untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari negara sebelah. Ketika lockdown maka itu semuanya terputus. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi kita dan upaya Bapak Konjen RI Malaysia, mudah-mudahan akan segera datang atau barang-barang kebutuhan masyarakat khusus untuk masyarakat perbatasan. Berapa jumlah yang kita minta akan segera kita lakukan hubungan komunikasi dengan pihak negara Malaysia Timur, yaitu Sarawak. Nah, ini tentu juga mengembirakan karena bagaimanapun masyarakat perbatasan tidak seperti kita yang ada di kota ini. Barang-barang begitu mudah kita dapatkan, sementara kemampuan angkut, biaya angkut dari kota menuju perbatasan yang menyebabkan harga-harga barang di perbatasan menjadi mahal. Itu sebabnya yang mereka konsumsi setiap hari adalah barang-barang dari negara sebelah. Ketika lockdown itu tidak ada, terputus. Nah, ada upaya-upaya kita agar ya, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat perbatasan itu bisa terpenuhi oleh negara sebelah. Tentu ini komunikasi kita dengan Bapak Konjen RI dan Bapak Konjen RI di sana berkomunikasi dengan pihak pemerintahan Malaysia. Mudah-mudahan ini juga adalah bagian dari upaya kita untuk bisa melakukan bantuan dan kepedulian terhadap masyarakat perbatasan yang terdampak dari lockdownnya Malaysia. Nah, saya pikir soal-soal semacam ini juga jangan sampai hanya dirasakan oleh masyarakat perbatasan atau diupayakan dirasakan oleh kita pemerintah kabupaten. Nah, kita berharap ada bantuan dan pertolongan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi agar persoalan-persoalan perbatasan ini bisa kita atasi secara bersama. Tentu kami sebagai pemerintah Kabupaten Sambas sangat-sangat siap dengan seluruh arahan dari pusat, dari provinsi untuk bisa mengatasi berbagai hal terkait dengan dampak COVID-19 ini. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama karena ingat kita Kabupaten Sambas ini berbatasan dengan Malaysia Timur, kemudian kita punya pos lintas batas negara, bukan pos lintas batas Sambas. Nah, artinya apa? Sekali lagi untuk semakin memperjelas tugas dan fungsi kita, domain kita di sana, sehingga negara betul-betul hadir untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ada informasi terkait kapan lonjakan warga Indonesia dari Malaysia masuk ke Sambas? Ya. H-10 itu adalah lonjakan. Hari ini saja rata-rata kan 300 sampai 400 orang. Saya pikir jika hari-hari berikutnya sudah dekat dengan Idul Fitri, maka lonjakan itu akan semakin besar. Apalagi di Malaysia sudah ada mulai dibuka secara pelan-pelan, pengetatan itu sudah mulai dilonggarkan. Ya, ada kelonggaran yang mereka lakukan. Nah, saya pikir ini juga akan mempermudah masyarakat untuk terus mendekati wilayah daerah perbatasan untuk pulang, sehingga kami akan mempersiapkan personel yang cukup di perbatasan sana. Apalagi ada perintah untuk melakukan rapid test. Saya pikir jika rapid test kita lakukan, maka personel pusat dan provinsi harus hadir di sana. Untuk sementara ini kabar dari Kemenkes sendiri berkaitan khususnya rapid test sendiri? Ya, kami baru mengajukan berapa kebutuhan rapid test yang kami butuhkan. Karena hasil rapat kami harus ada dukungan dari pemerintah pusat. Tidak bisa kabupaten berdiri sendiri. Apalagi kalau kita menutup pintu Singkawang dan Pontianak, berarti daerah terpapar juga kita akan lakukan rapid test di sana, sehingga memperbanyak jumlah rapid test yang kita butuhkan. Dan ini tidak bisa dalam suasana seperti ini, tidak mudah mendapatkan rapid test secara bebas. Maka Kementerian Kesehatan harus bisa
memberikan jaminan bahwa ada rapid test yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk apa? Untuk mengantisipasi lonjakan hadirnya warga negara Indonesia khususnya Kota Sambas melewati pos internasional negara di Aruk sana. Ya. Oke.